Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 12 Mei 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang oleh Dia segala sesuatu telah dijadikan dan untuk Dia. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami tidak mengandalkan kekayaan, tetapi mengandalkan Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 12 Mei tahun 2023, berjudul Kekayaan Tidak Diperlukan. Ayat inti terdapat di dalam 1 Timotius 6 ayat 8, firman Tuhan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Banyak yang bertekad untuk menjadi kaya. Ini adalah pemikiran mereka, dan dalam semangat pertimbangan kekal mereka diabaikan. Mereka dibutakan oleh iblis dan membuat diri mereka sendiri percaya bahwa untuk tujuan yang baik, mereka menginginkan keuntungan ini. Mereka memaksakan hati nurani mereka, menipu diri mereka sendiri, dan terus-menerus mengingini kekayaan. Orang-orang seperti itu telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri mereka sendiri dengan banyak duka. Mereka telah mengorbankan prinsip-prinsip mereka yang mulia dan luhur, melepaskan keyakinan mereka demi kekayaan. Dan jika tidak kecewa pada harta benda mereka, mereka kecewa pada kebahagiaan yang mereka anggap akan dihasilkan oleh kekayaan. Rasul Paulus menunjukkan satu-satunya manfaat kekayaan yang sebenarnya dan meminta Timotius, meminta orang kaya untuk berbuat baik, agar mereka kaya dalam perbuatan baik, siap untuk membagikan, bersedia untuk berkomunikasi, karena dengan melakukan itu mereka menyimpan untuk diri mereka sendiri sebuah dasar yang baik terhadap waktu yang akan datang. Kesalehan dengan rasa puas adalah keuntungan besar. Inilah rahasia sejati kebahagiaan dan kemakmuran sejati jiwa dan raga. Testimonies for the Church, volume 1, halaman 542. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini sebenarnya terdapat dalam 1 Timotius 6 ayat 8, yang mana merupakan nasihat Paulus bukan hanya kepada Timotius, tetapi bagi kita semua. Bahkan Paulus berkata dalam ayat 9 yang berbunyi, "Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan." Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 22 Maret tahun 1883 paragraf 4 berbunyi, "Banyak yang mengaku sebagai pengikut Kristus, begitu mencintai dunia dan hal-hal yang ada di dunia, sehingga mereka telah dirusak oleh roh dan pengaruhnya. Yang ilahi telah hilang dari karakter mereka, dan setan telah menyusup masuk, mengubah mereka untuk melayani tujuan setan,
menjadi alat ketidakbenaran. Dan banyak yang tidak sadar akan hal ini, sebab setan menyusup masuk dan bukan menerobos masuk. Penyusupan artinya masuk secara diam-diam ke daerah milik orang lain. Setan secara perlahan tapi pasti membuat kita mencintai dunia dibandingkan kehidupan kekal. Nah, perhatikan yang Roh Nubuat amarkan berikut ini dalam Testimonies for the Church, volume 1, halaman 537, paragraf pertama. Banyak orang kaya memperoleh kekayaan mereka oleh kesepakatan tawar-menawar dengan menguntungkan diri mereka sendiri dan merugikan sesama atau saudara mereka yang lebih miskin. Dan orang-orang ini sangat membanggakan kelihayan serta kecerdasan mereka dalam tawar-menawar. Tetapi kutukan Allah akan menimpa setiap rupiah yang diperoleh dengan cara demikian, dan atas peningkatannya di tangan mereka. Betapa sering orang membanggakan kemampuannya dalam tawar-menawar dengan orang-orang di pasar. Hati-hati, saudaraku dalam Tuhan. Karenanya, Roh Nubuat menasihatkan dalam Signs of the Times tanggal 22 Maret tahun 1883 paragraf 6 yang berkata, orang kaya harus diuji lebih teliti daripada sebelumnya. Jika mereka tahan uji dan mengatasi cacat pada karakter mereka, dan sebagai penatalayan Kristus yang setia menyerahkan kepada Allah hal-hal yang menjadi miliknya, akan dikatakan kepada mereka, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Inilah sebabnya renungan hari ini menyatakan bahwa kekayaan tidak diperlukan. Sebab oleh kekayaan banyak yang mengorbankan prinsip-prinsip mulia dan luhur, terlebih lagi mengabaikan kehidupan kekal. Dan karenanya Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 4 Maret tahun 1880 paragraf 2 yang berbunyi, semua kekayaan yang dimiliki orang paling kaya tidak akan cukup nilainya untuk menutupi dosa terkecil di hadapan Allah. Hanya pertobatan, kerendahan hati yang sejati, hati yang patah, dan jiwa yang menyesal yang akan diterima darinya. Semakin jelas, saudaraku dalam Tuhan, bahwa kekayaan tidak diperlukan, khususnya untuk kehidupan kekal. Karenanya Roh Nubuat menyatakan perkataan Kristus yang berikut ini dalam The Review and Herald Maret 4 tahun 1880 paragraf 10 berkata, Kristus menyatakan bahwa seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kekayaan duniawi juga. Kita harus pilih salah satu, saudaraku dalam Tuhan. Dan jika kita mau selamat, kita harus pilih Allah. Dan kalaupun ada kekayaan pada kita, tapi itu semua kita gunakan sebagai sarana untuk memajukan pekerjaan Allah dan memuliakan Allah. Sebab Allah lah pemilik segalanya, termasuk kekayaan. Oleh sebab itu, biarlah nasihat berikut ini menjadi bagian hidup kita. From the Heart, halaman 65, paragraf 5, berkata, karena kita tidak membawa apapun ke dalam dunia ini, dan sudah pasti kita tidak akan membawa keluar apapun. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita menjadi penatalayan Allah yang setia, menggunakan harta yang dipercayakan kepada kita untuk kemajuan pekerjaan Tuhan dan demi kemuliaan Allah Bapa dan Anak-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya,
yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa kekayaan tidak diperlukan, khususnya untuk keselamatan. Sebab kekayaan dunia ini menjauhkan kami daripada Engkau, ya Bapa, dan membawa kami kepada jalan kebinasaan yang setan telah susun dan rencanakan, dan Dia susupkan dalam kehidupan kami. Karenanya penting bagi kami untuk memiliki Kristus dalam hidup ini. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan tinggal dalam kami ya Yesus, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami dapat hidup selaras dengan kehendak-Mu, menggunakan kekayaan yang Engkau percayakan kepada kami untuk memajukan pekerjaan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Hingga pada akhirnya Engkau datang kedua kali ya Yesus, kami semua layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.